Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian makna bacaan sholat. Kali ini kita membahas doa iftitah yang baru, pendek doanya, tapi yang baru setelah selesai yang kemarin. Lafadznya bagaimana? Lafadznya begini: Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, itu saja. Jadi hanya satu kalimat untuk membaca doa iftitah ini. Nah, mari kita baca bersama-sama agar punya pengalaman melafalkannya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kita gandeng. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sambung jadi satu. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, ulang. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Iya, sekali lagi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Iya. Jadi ini adalah salah satu variasi doa iftitah yang diakui oleh para ulama, terutama sekali dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ini disebutkan dalam sejumlah kitab. Misalnya ada dalam kitab Al-Majmu', ada juga dalam kitab Raudhatut Thalibin, semuanya karya An-Nawawi. Apa dasar dari bacaan ini? Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim. Saya bacakan riwayatnya biar mengerti dasar hukumnya. Kenapa kok bacaan doa iftitah itu berbunyi seperti ini? Riwayatnya begini, An Anas, dari Anas bin Malik. Siapa itu Anas? Anas bin Malik itu adalah pembantunya Rasulullah. Sejak usia 10 tahun itu sudah ikut Rasulullah. Jadi kalau beliau menceritakan ini artinya beliau itu mengetahui sendiri peristiwanya. Karena namanya serumah dengan Rasulullah itu kan berarti kalau Rasulullah pas ke masjid itu ya tahu, oh ada peristiwa begini, diceritakan begitu. Apa kata Anas? Anna rajulan jaa'a, bahwasanya seorang lelaki datang. Nah, konteks datangnya di sini adalah datang ke masjid dalam suasana sholat berjamaah. Itu konteksnya. Ya. Fadakhala shaffa, kemudian dia masuk ke dalam shaf. Berarti terlambat, gitu ya. Artinya shafnya sudah ada, lalu kemudian masuk. Berarti laki-laki ini
terlambat. Wa qad hafazahun nafas, sementara nafasnya tersengal-sengal. Berarti waktu ke masjid itu agak cepat dia jalannya. Sehingga ketika masuk itu nafasnya kayak didorong-dorong begitu. Hafazahun nafas. Faqala, kemudian dia membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Berarti bacaan lelaki ini ya, yang kita hafalkan tadi sesungguhnya adalah bacaan lelaki yang sholatnya terlambat tadi. Ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, maka beliau bertanya, ayyukum al-mutakallimu bil kalimat. Siapa tadi yang ngomong kalimat-kalimat tadi? Gitu ya. Jadi Rasulullah ingin tahu siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat pujian Allah tadi. Artinya berarti sahabat ini membacanya cukup keras sampai didengar oleh Rasulullah sebagai imam. Ya. Yang namanya mendengar itu kan berarti nggak mungkin berbisik itu. Jadi bacaannya baca walaupun nggak teriak, tapi omongannya sampai levelnya didengar oleh Rasulullah. Kemudian fa'arammal qaum, maka orang-orang terdiam. Jadi ketakutan semua. Khawatir kalau disalahkan sama Rasulullah. Ya. Kan konsepnya kalau agama itu prinsipnya kan hanya ittiba, ngikuti Rasulullah. Tidak boleh menciptakan macam-macam. Termasuk dalam bacaan-bacaan sholat, hukum asalnya itu kan niru Rasulullah. Kecuali doa. Kalau doa itu kan bebas. Jenengan sholat, kemudian setelah sujud, berdoa dengan doa ciptaan panjenengan. Itu boleh. Syaratnya harus bahasa Arab. Nah, itu aja syaratnya. Berdoa bebas tapi harus pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti bisa gak sah itu, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya ya harus diikuti, dan memang hikmahnya diseragamkan itu akhirnya kan sholatnya seluruh dunia sama itu. Takbirnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama. Ya. Setelah sujud itu betul bacaan sujudnya adalah subhana rabbiyal a'la misalnya. Tapi ketika sudah selesai, bolehkah menambah dengan doa? Boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seseorang paling dekat kepada Allah itu adalah saat sujud. Fa'aktsiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Nah, inilah rahasianya. Kadang-kadang Rasulullah itu sujud kok lama banget, itu kenapa? Karena bacaannya bukan hanya tasbih tapi juga doa. Salah satu doa yang pernah didengar oleh Aisyah saat beliau sholat malam, itu Rasulullah saat sujud berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu dibaca saat sujud sama Rasulullah. Yang meriwayatkan siapa? Aisyah. Nah, ini hikmahnya Rasulullah poligami itu begitu. Hikmahnya tinggal di berbagai istri itu akhirnya istri-istrinya bisa melaporkan kehidupan di dalam rumah, itu ya. Kalau Rasulullah, gimana caranya sahabat mengetahui bacaan Rasulullah di dalam rumah? Kan nggak mungkin mereka mengintip masuk dalam rumah itu, kan tidak sopan malahan. Yang paling tahu siapa? Istrinya. Makanya di Quran itu dijelaskan Rasulullah itu nggak ada batasan nikah berapapun kalau mau. Ya. Kalau umatnya maksimal 4. Tapi kalau Rasulullah tidak ada batasan. Pokoknya Rasulullah berkehendak, Allah mengizinkan. Dan nikahnya Rasulullah itu punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Enggak perlu wali sah. Seperti menikah dengan Zainab binti Jahsh, itu kan tanpa wali itu. Yang menikahkan Allah sendiri. Jadi turun ayat, begitu ayat turun langsung Rasulullah masuk menemui Zainab, sudah jadi sah jadi istrinya. Nah, tapi ini nggak boleh ditiru. Nggak boleh ditiru. Ini kekhususan Rasulullah. Ya, nanti tiba-tiba masuk ke perempuan alasannya
Wah, ini dapat wahyu saya. Wah, rusak ini aliran sesat ini artinya ya. Tidak benar itu. Jadi itu kekhususan Rasulullah. Termasuk Rasulullah itu boleh menikah tanpa wali. Rasulullah. Walaupun ada ikhtilaf di kalangan para ulama, status wali ini apakah syarat sah nikah ataukah afdhaliyah, tapi secara umum memang kalau di mazhab Syafi'i itu wajib pakai wali. Tapi Rasulullah enggak. Ya, termasuk tidak pakai mahar nikahnya Rasulullah. Jadi ada kekhususan Rasulullah. Salah satu hikmahnya tadi, istri-istrinya akhirnya bisa melaporkan kehidupan malam Rasulullah itu gimana, tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, terus apa yang dilakukan saat Rasulullah bangun, sholatnya bagaimana, bacaan sholatnya bagaimana. Coba jangan teliti ya, bacaan sholat kita itu rata-rata adalah laporan istri-istri Nabi, rata-rata. Ya, walaupun ada yang dilaporkan sahabat Nabi, artinya mendengar ya, tapi yang sangat jelas mendengar itu kan istri-istri Nabi yang saat sholat itu berada di dekat Nabi, yang mendengar saat suasana hening. Zaman dulu kan tidak ada polusi suara, jadi ngomongan sedikit bisik aja sudah terdengar jelas itu. Kan hening banget gitu ya kalau malam hari itu. Jadi Aisyah mendengar banget itu. Nah, tapi kalau para sahabat laki-laki yang punya keistimewaan mendengar bacaan Nabi hanya barisan depan aja kira-kira, yang bisa mendengar kira-kira, ya. Atau yang ngikuti sholat malam Nabi di saat tahajud misalnya, saat hening itu bisa. Tapi kalau pas siang hari yang ramai, Rasulullah membaca sir, membaca pelan, nggak selalu jelas. Karena nggak jelas makanya ada cerita seperti Abu Hurairah itu bertanya, wahai Rasulullah, engkau diam sejenak antara takbir dengan membaca Al-Fatihah itu yang kau baca apa? Ya, itu kan berarti nggak jelas. Tapi yakin membaca, gitu loh ya. Maka Rasul menjelaskan, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Nah, ini ada bacaan-bacaan yang tahunya itu setelah dikonfirmasi. Seperti Abu Hurairah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi untuk istri-istri Nabi itu melaporkannya karena mendengar sendiri dan hafal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke topik ini, orang ketika sujud kemudian dia selesai membaca tasbih, maka dia boleh membaca doa sebanyak-banyaknya, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu boleh mengkreasi bacaan dalam sholat, asalkan dalam bahasa Arab pada konteks doa. Tapi kalau bacaan menyucikan Allah, tidak boleh. Itu harus mengikuti Rasulullah. Jadi kita nggak boleh menciptakan bacaan tasbih sendiri. Wah, itu nanti jatuhnya bid'ah itu nantinya. Nggak boleh mengkonstruksi bacaan iftitah sendiri, nggak bisa. Makanya di sini ketika Rasulullah bertanya, jawaban mereka adalah fa'arammal qaum. Aramma itu makna bahasa yang paling detail adalah mengatupkan gigi-giginya. Jadi diam, tandanya diam, nggak berani berbicara. Lalu Rasulullah mengklarifikasi, faqala ayyukum al-mutakallimu biha fa innahu lam yaqul ba'san. Siapa tadi yang ngomong? Karena sebenarnya nggak apa-apa, dia tidak mengucapkan kalimat yang berbahaya kok. Nah, itu dari Rasulullah itu menenangkan benak para sahabat supaya tidak takut untuk mengaku, gitu ya. Maka laki-laki tadi mengatakan, faqala rajulun ji'tu wa qad hafazani an-nafasu faqultuha. Saya datang sementara nafasku tersengal-sengal, maka aku mengucapkannya. Jadi motivasi beliau mengucapkan ini itu adalah karena memburu waktu sholat, karena sudah terlambat ya, khawatir Rasulullah rukuk sebelum beliau selesai, sehingga mengucapkan bacaan pendek yang sifatnya memuji Allah di sini. Apa kata Rasulullah? Faqala laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Sungguh aku telah melihat 12 malaikat berebut untuk melaporkannya ke langit. Ya. Ini berarti menunjukkan Rasulullah mengafirmasi, Rasulullah membenarkan bacaan dari sahabat tadi. Nah, yang semacam ini itu dinamakan sunnah takririyah. Ini sunnah yang didapatkan dari hasil afirmasi Rasulullah, hasil menguatkan, membenarkan, mengiyakan, istilahnya begitu.
Nah, maka para ulama akhirnya membagi sunnah Rasulullah menjadi 3 macam. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Nah, sunnah qauliyah berarti sunnah yang disabdakan Rasulullah, diucapkan Nabi. Sunnah fi'liyah berarti sunnah yang itu didapatkan dari mengamati perbuatan Nabi. Nah, seperti tata cara manasik haji itu kan sunnah fi'liyah Nabi semua itu. Diamati gimana sih cara Rasulullah tawaf, gimana Rasulullah caranya sa'i. Oh, ternyata ada jalan cepatnya, ada pelannya. Itu kan pengamatan dari perbuatan Rasulullah. Itu dinamakan sunnah fi'liyah. Nah, jenis ketiga sunnah takririyah, artinya bukan ucapan langsung Nabi, juga bukan perbuatan Nabi, tetapi itu perbuatan sahabat yang dibenarkan Nabi. Nah, dengan definisi semacam ini berarti sunnah takririyah hanya ada di zaman Nabi, hanya mungkin ada di zaman Nabi. Karena kalau sudah sekarang nggak bisa, Rasulullah sudah wafat, nggak boleh kita itu kemudian mengaku, wah saya bermimpi ketemu Rasulullah, lalu saya menanyakan sebuah amalan maka Rasulullah membenarkannya. Wah, ini sunnah takririyah, nggak benar. Kalau ini diakui nanti rusak agama itu jadinya. Nanti dengan alasan mimpi orang itu akhirnya menjadi membuat syariat agama baru. Ini harus hati-hati dengan mimpi ini. Kadang-kadang para tokoh-tokoh itu menyesatkan awam itu melalui mimpi-mimpi ini. Pesan saya, jangan pernah percaya mimpi orang yang tidak sesuai dengan dasar-dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Itu berbahaya. Ada rame-rame di internet itu seseorang yang dikatakan Al-Mahdi. Wah, dari Pakistan atau mana itu ya. Ya, berdasarnya apa? Mimpi. Kan gitu ya. Wah, ini ngerusak ini ya. Ada lagi saya dapat laporan dari Kalimantan atau Sulawesi, saya lupa itu. Ada juga itu seorang yang dikenal sebagai kiai ngaku Al-Mahdi. Al-Mahdi banyak banget yang ngaku sejak zaman dulu ya. Jadi semacam ini karena ini memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat awam. Karena nggak ngerti dalil-dalil tentang Al-Mahdi, siapapun mudah mengaku sebagai Al-Mahdi. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang pimpinannya Ahmadiyah itu. Itu kan ngaku Al-Mahdi juga sebenarnya itu. Jadi dia namanya Ahmad. Wah, ini berarti ini kabar gembira. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan juga kabar gembira dalam hadis, karena Ahmad itu semakna dengan Muhammad katanya. Ya, punya pengikut juga. Nah, itu ya. Oke, jadi hati-hati menerima mimpi. Mimpi itu ada 3 macam. Betul, memang dalam hadis dikatakan mimpi ada 3 macam. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan, ada juga mimpi dari hasil angan-angan waktu terjaga. Nah, itu. Nah, yang dari Allah ini jarang sekali, jarang banget. Betul, memang orang mukmin mungkin mendapatkan mimpi dari Allah, tetapi Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya, fungsi mimpi itu apa sebenarnya kalau dalam hadis? Dalam hadis fungsi mimpi itu adalah mubasyirat, kabar gembira. Tidak pernah ngasih syariat baru. Tidak pernah ngasih syariat baru. Nah, kalau orang ngaku Al-Mahdi tapi bertentangan dengan dalil, jelas berarti bohong dia. Karena menurut dalil Al-Mahdi itu namanya Muhammad, ayahnya bernama Abdullah. Nah, beda sedikit aja sudah nggak bisa dipegang. Terus menurut hadis juga orang Arab, keturunan Rasulullah. Artinya kalau zaman sekarang itu yang sering disebut dengan habaib, keturunan Rasulullah, pasti muncul dari salah satu dari sana. Nah, kalau ada orang Pakistan ngaku Al-Mahdi itu gimana logikanya? Pakistan kan bukan orang Arab, apalagi orang Indonesia. Madura ngaku Al-Mahdi, wah jelas bohong itu ya. Gak mungkin. Tidak mungkin ada Al-Mahdi dari Madura, dari Jawa, dari Sunda, tidak mungkin Al-Mahdi. Terus Al-Mahdi itu punya kekuasaan real, punya militer. Jadi kalau hanya ketua jamaah pengajian, pasti pembohong itu nanti. Jadi banyak itu. Saya sampai buat tulisan khusus masalah ciri-ciri Al-Mahdi menurut hadis ya. Saya pilih yang hadis sahih saja dan hasan minimal, sehingga orang bisa tahu itu karakter ciri Al-Mahdi menurut hadis seperti apa, supaya tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Jadi nggak bisa dasarnya mimpi semacam itu, harus berdasarkan dalil, ya, gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi ini adalah jenis sunnah takririyah.
ya. Betul itu diucapkan sahabat, tapi karena dibenarkan Rasulullah, maka dia menjadi bagian syariat, sehingga kita boleh mengamalkannya. Jadi boleh dengan sholat, mungkin terlambat, perlu bacaan yang pendek, misalnya takbir Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, langsung lanjut ya. Surat Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, ini variasi bacaan dari iftitah yang boleh diamalkan. Nah, yang patut dicatat, lafadz ini itu mirip dengan salah satu variasi doa iktidal. Nah, nanti ada doa iktidal yang mirip dengan ini. Kita bahas nanti di pembahasan iktidal. Ini kan baru iftitah ya. Nanti setelah bahas iftitah, nanti bahas makna surat Al-Fatihah, gitu ya. Kalau surat-surat selain Al-Fatihah nggak perlu kita bahas ya. Nanti panjang, itu masa bahas seluruh Al-Quran, itu nggak selesai-selesai nanti ya. Jadi atau mungkin kita bahas 1-2 terkait surat pendek, nggak masalah ya. Setelah itu kemudian membahas bacaan ruku, baru kemudian bacaan iktidal. Nah, ada satu variasi bacaan iktidal yang mirip dengan ini. Gimana lafadznya? Lafadznya begini. Dari sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi', beliau mengatakan, kunna yauman nusalli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah, tatkala beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, maka seorang laki dari belakangnya itu beliau berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, mirip banget ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau bacaan ibtidal itu dimulai dari Rabbana, Rabbana walakal hamdu, kemudian hamdan katsiran, ya, dan seterusnya. Kalau bacaan iftitah dimulai dari alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi dari alhamdulillah dan Rabbana, bedanya itu aja. Ya. Lalu setelah itu falamman sharafa qala, begitu selesai salat beliau bertanya, manil mutakallim, siapa yang ngomong itu? Maka lelaki itu mengatakan, ana, saya. Maka Nabi menjawab, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat ada 30 sekian malaikat yang berebut untuk mencatatnya lebih dulu. Nah, ini bedanya. Kalau yang iktidal ini rebutan nyatet, yang bacaan iftitah tadi rebutan untuk dilaporkan ke langit. Nah, satunya lagi angka malaikatnya beda. Kalau yang bacaan iktidal angka malaikatnya 30 sekian, 30 lebih ya, nggak dijelaskan. Sementara untuk bacaan iftitah itu 12 malaikat. Nah, gitu ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah bacaan iftitah yang jadi rebutan 12 malaikat. Artinya berarti bacaan yang diridhoi oleh Allah. Karena kalau sampai malaikat rebutan untuk ngangkat, itu berarti amal yang baik. Ya, dua riwayat ini menunjukkan kejadiannya berbeda. Jadi tidak usah takalluf memaksa-maksa diri kemudian disamakan dua kejadian itu, karena susah untuk menyatukannya. Berarti kejadian itu memang dua hal yang berbeda. Satu bacaan iftitah, satunya bacaan setelah dalam saat kondisi iktidal, ya. Baik. Nah, secara fikih kata An-Nawawi, bacaan ini adalah salah satu variasi bacaan iftitah. Sebagaimana saya katakan di awal-awal kajian, variasi bacaan iftitah itu banyak sekali. Ada 10 paling tidak ya. Nah, saya harap nanti panjenengan semuanya hafal. Biar gantian nanti ya. Saat sholat itu biar nggak satu lafadz saja. Ya, kalau bisa dibaca semuanya gantian itu insya Allah lebih terasa. Ya, manapun dari berbagai variasi doa iftitah itu, maka sudah mendapatkan kesunahan bacaan iftitah. Nah, yang patut digarisbawahi, doa iftitah itu hukumnya sunnah dibaca, bukan wajib, bukan rukun sholat. Artinya kalau misalnya lupa, tetap sah sholatnya. Dengan sholat di belakang makmum, kemudian Allahu Akbar langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sah sholatnya.
Karena istiftah itu sunnah. Jadi yang wajib itu saat berdiri itu cuma takbiratul ihram sama baca Al-Fatihah. Sisanya bacaannya sunnah semua. Ya, nah itu. Jadi hanya sunnah saja. Nah, yang juga harus diketahui ilmu yang lain adalah bacaan ini yang kita baca saat iftitah ini itu juga disunnahkan dibaca selesai makan dan minum. Nah, setelah selesai makan dan minum itu mungkin kita sering bacanya pendek. Selesai makan, alhamdulillah, bagus, sudah bagus itu. Itu tandanya bersyukur. Selesai minum, alhamdulillah, bagus. Nah, alangkah indahnya jika sesekali ditambah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu orang yang di dekatnya itu rasanya kayak wah, hawa surga ini ya. Gitu ya. Karena ada orang bersyukur itu kan mengingatkan kadang. Kita tuh seneng kalau punya teman-teman yang mengingatkan kita pada akhirat itu, Masya Allah. Seneng sekali kita kalau berkawan dengan orang yang gerak-geriknya, ucapannya mengingatkan kita pada akhirat. Nah, marilah jadi teman yang seperti itu. Gitu ya. Yang kalau ada orang dekat dengan kita, melihat gerak-gerik kita, itu jadi teringat kembali akhirat. Wah, itu sebaik-baik teman, insya Allah. Di akhirat itu ada kisah dalam hadis Nabi. Ada seseorang yang masuk neraka. Lalu kemudian ada orang lain yang masuk surga. Lalu yang masuk surga bilang, ya Allah, saya dulu di dunia itu punya seorang teman. Lah kok nggak bareng ini? Kemana? Gitu ya. Terus diberitahu, oh temanmu di neraka. Waduh, sedih kan? Saya tidak masuk surga sebelum menjemput teman saya. Izinkan saya menjemput teman saya, ya Allah. Akhirnya diizinkan, dijemput temannya. Wah, ini menunjukkan luar biasanya teman yang soleh itu nanti di akhirat bisa menolong temannya yang kurang soleh. Bukan nggak soleh ya, kurang soleh. Karena bisa diselamatkan hanya orang yang beriman. Orang beriman yang kurang soleh itu harus dihukum dulu di neraka, dibersihkan dari dosa-dosanya, dibakar dulu. Tapi orang yang soleh, yang walaupun berdosa tapi dia sudah bertobat sehingga mati dalam keadaan bersih dosanya, itu insya Allah masuk surga tanpa mampir ke neraka. Nah, yang semacam ini itu nanti bisa menolong teman-temannya yang kurang soleh, yang matinya dalam keadaan belum sempat tobat. Itu kan harus masuk neraka dulu itu, walaupun mukmin. Ya mungkin selama di dunia dulu ingat, ya Allah dulu kami itu bareng sholatnya, kami dulu itu bareng puasanya, kami dulu itu bareng berhari raya, kami bahkan umroh bareng, kami dulu hajinya juga bareng. Kenapa kok dia ke neraka sementara saya bisa ke surga? Nah, harus diberitahu, ya karena temanmu melakukan dosa yang belum sempat ditobati, dia sudah keburu diambil nyawanya. Ada yang seperti itu. Makanya kalau ada teman yang soleh, Masya Allah, itu nikmat sangat besar. Makanya berteman itu memang harus pilih-pilih, benar itu. Kalau kenal, siapapun mau dikenal, bagus. Tapi yang teman dekat, harus milih itu memang. Harus milih. Karena teman itu mempengaruhi. Jadi kita itu antara milih teman yang soleh, atau jadilah teman yang soleh. Nah, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Sekali lagi balik ke sini, jadi di antara yang disunnahkan juga selesai makan dan minum mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Karena kadang-kadang kita itu kan berada di situasi makan bareng itu kan mungkin ya. Nggak selalu di rumah saja yang makan sendiri. Kadang-kadang keluar, entah ada acara apa begitu, atau makan di warung makan atau di restoran atau apa begitu, selesai makan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau orang itu perhatian paling enggak bertanya, loh bacaan apa itu tadi? Gitu ya. Nah, saatnya kemudian didakwahkan, diajarkan. Ini termasuk bacaan yang dianjurkan Nabi ketika orang itu selesai makan dan minum. Karena begini ya, jadi walaupun hanya makan, itu nanti akan ditanya loh oleh Allah itu di akhirat itu. Walaupun hanya makan, itu pasti akan ditanya oleh Allah. Suatu saat Rasulullah itu keluar rumah, lalu kemudian bertemu dengan seorang sahabat, Abu Bakar. Terus ditanya, kenapa kamu keluar?
lapar wahai Rasulullah, kata rumah. Lalu keluar lagi Umar bin Khattab, ditanya, kenapa keluar? Jawabannya, aku lapar wahai Rasulullah. Ya, mereka mengatakan, ya kami pun juga lapar yang mengeluarkan dari rumah. Akhirnya mereka keluar, lalu bertamu ke salah seorang sahabat Nabi. Ternyata sahabat ini, sahabat Ansor yang ditamui ini, orangnya pas tidak ada, sedang ke kebun, yang nerima istrinya. Lalu istrinya mempersilahkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ini masuk ke dalam rumah. Dipersilahkan, dijamu. Lalu kemudian datanglah sahabat tadi, senang melihat ada tamu yang agung. Maka saking senangnya, beliau nyembelih kambing, dimasak, dihidangkan pada Rasulullah. Akhirnya makan, sudah kenyang. Setelah kenyang kata Rasulullah, sungguh demi Allah kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini, karena kalian keluar dalam keadaan lapar, lalu kemudian sebelum pulang ke rumah sudah dikasih kenyang. Ya. Heran Umar, wahai Rasulullah, apakah hanya makan aja nanti ditanya oleh Allah? Jawab Nabi, ya, iqra in syi'tum. Ya. Coba bacalah dalam Al-Quran kalau kamu kehendaki, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Di hari itu kalian akan ditanya semua nikmat. Jadi Rasul mengatakan semua nikmat termasuk makan itu akan ditanyakan oleh Allah. Maka alangkah bahagianya setiap hamba yang setiap selesai makan selalu ingat alhamdulillah. Itu selamat insya Allah hisabnya. Minimal orang itu selamat dari hisab nikmat itu adalah mengakui kalau itu dari Allah. Mengakui, ya nggih Gusti, ya Allah benar ini nikmat darimu ya Allah, saya nggak bisa apa-apa kalau tidak Engkau kasih ini. Saya akui ini dari Engkau. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah. Wah, itu kalau jadi catatan amal kita, selamat insya Allah nikmat-nikmat makan kita itu. Apalagi ditambah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wah, lebih sempurna lagi ya. Bacaannya sudah lebih banyak. Kalau mau lebih panjang lagi, ada ini direkomendasikan oleh An-Nawawi. Ada versi yang lebih panjang lagi. Gimana itu? Selesai makan dan minum disunahkan membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyyin wala makfurin wala muwatta'in wala mustaghnan anhu rabbana. Wah, panjang ya. Nah, ini kalau suatu saat ingin dihafalkan, monggo. Tapi pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu yang diamalkan yang ini dulu. Kalau sudah hafal, boleh nanti mengamalkan yang ini. Kalau lupa ya boleh tanya, nanti saya jawab ya. Ini lebih panjang ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyyin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Gitu ya. Oke. Ini didasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari dari Umamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi qala marratan idza rafa'a ma'idatahu qala. Bahwasanya Nabi itu jika selesai makan, maka beliau pernah berdoa saat mengangkat hidangannya, maksudnya sudah selesai, beliau berdoa alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyyin wala makfurin. Di momen yang lain beliau berkata alhamdulillahi rabbana ghaira makfiyyin wala muwatta'in wala mustaghnan rabbana. Jadi variasinya banyak, kemudian diringkas ulama jadi redaksi yang saya sebutkan tadi. Gitu ya. Oke. Baik. Itu adalah pembukaan dulu terkait dengan variasi bacaan doa iftitah ini. Nah, sekarang kita lebih dalam membahas tentang maknanya. Jadi lafaz doa iftitah ini tadi kan diawali alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Apa makna alhamdulillah? Ya, jawabannya adalah segala puji miliknya Allah. Alhamdu itu dari kata hamida. Hamida itu biasanya sering diterjemahkan memuji. Hamida. Nah, makna detailnya hamidah itu adalah as-sana'u bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Sanjungan memakai lisan
terhadap kebaikan yang bersifat pilihan. Nah, itu namanya hamidah, itu maknanya begitu. Memuji itu berarti syarat memuji itu dikatakan memuji harus dengan lisan. Kalau nggak diungkapkan, nggak dikatakan hamidah. Jadi kalau kita disuruh bertahmid, itu harus diucapkan. Kalau hanya dibatin saja, berarti belum bertahmid, belum melaksanakan hamidah, belum melaksanakan alhamdulillah, gitu ya, belum memuji Allah. Ya. Jadi menyanjung dengan lisan, sanjungan karena apa? Karena kebaikan yang bersifat pilihan. Ya, kebaikan bersifat pilihan itu untuk membedakan dengan kebaikan yang sifatnya itu inherent pada seseorang. Itu bahasa Arab pakai istilah lain ya. Kalau misalnya panjenengan melihat ada anak kecil yang tampan atau cantik, lalu memujinya, itu tidak disebut hamidah. Istilahnya apa? Istilahnya madaha. Madaha itu terjemahnya sama, memuji. Tapi beda dengan hamidah. Ya. Kalau memuji kelebihan seseorang yang sudah inherent, melekat pada orang itu kita nyebutnya madaha dalam bahasa Arab. Bukan hamidah. Hamidah itu khusus pada kebaikan yang bersifat pilihan. Pilihan itu berarti ya terserah mau ngasih apa tidak, gitu ya. Nah, kita ini banyak dikasih kebaikan Allah yang sifatnya pilihan. Pilihan Allah maksudnya ya. Apa contohnya? Allah itu bisa menciptakan kita sebagai tikus. Tapi kenapa Allah memilih menciptakan kita sebagai manusia? Nah, itu kebaikan Allah. Itu yang dinamakan al-jamil al-ikhtiyari. Allah bisa kok membuat kita itu lahir, kemudian otak kita itu tidak sempurna kecerdasannya, jadi idiot. Bisa kan? Bukankah di kanan kiri kita tuh ada hamba-hamba Allah yang lahir dalam keadaan idiot? Tapi Allah memilih untuk membaiki kita, dikasih akal yang cerdas. Nah, itu kebaikan Allah terkait dengan akal kita. Ya. Ada hamba-hamba Allah yang oleh-oleh itu rezekinya disempitkan. Besok mau makan apa aja sudah bingung. Bahkan sering harus berhutang demi bisa makan. Tapi Allah memutuskan kita tidak pernah galau dengan makan kita. Bahkan makan setahun ke depan aman misalnya. Itu kan kebaikan Allah yang sifatnya pilihan. Karena Allah sebenarnya mampu berbuat tidak seperti itu. Ya. Allah itu sanggup membuat kita dikasih lumpuh. Allah bisa membuat kita terkena stroke. Allah sangat sanggup membuat kita itu kecelakaan sehingga cacat permanen. Tapi sampai di usia sekarang ini sudah melewati 40 tahun, 50 tahun sehat walafiat. Itu kan kebaikan Allah yang sifatnya pilihan. Karena Allah itu berkuasa untuk membuat sebaliknya, gitu maksudnya. Ya. Allah itu kuasa membuat kita itu tidak bisa menemukan istri, tidak bisa menemukan suami sampai mati, itu kuasa. Bukankah ada orang-orang yang seumur hidup nggak pernah merasakan indahnya pernikahan? Mereka hanya bisa melihat saja, hanya bisa iri saja, sementara kita bisa merasakan indahnya pernikahan, momen-momennya mulai dari kenalan, ta'aruf, kemudian walimah, sampai menjalin kehidupan pernikahan itu, kita merasakannya semua. Itu pilihan Allah untuk membaiki kita semacam itu. Nah, gitu ya. Allah sangat kuasa membuat kita nggak punya anak. Bukankah ada orang yang menikah puluhan tahun tapi nggak dikasih anak? Nggak pernah bisa merasakan detik-detiknya itu kegembiraan anak masih dalam kandungan, kemudian lahir, lalu lucu-lucunya. Yang ada orang-orang yang nggak pernah bisa merasakan kayak begitu itu, sampai mati pun ada. Tapi Allah memilih untuk ngasih kita anak. Itu yang dinamakan al-jamil al-ikhtiyari, kebaikan yang sifatnya pilihan. Ya, maka kita memuji Allah atas kebaikan itu disebut hamidah. Gitu ya. Jadi saat kita mengucapkan alhamdulillah, itu sejatinya kita ini memuji Allah atas kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita semuanya, yang sifatnya pilihan itu. Nah, jadi saat mengucapkan alhamdulillah, itu yang dirasakan itu. Makanya kan di sini kan disunahkan dibaca saat makan dan selesai makan dan minum, karena kan nggak semua orang bisa makan dan minum. Saudara-saudara kita di Palestina itu untuk makan dan minum bergantung pada bantuan. Itu kan contoh ujian diberikan Allah kepada mereka.
Dan mereka nggak pernah minta semacam itu, tapi Allah memutuskan begitu. Betapa senangnya, saya pernah melihat sebuah video, betapa senangnya seorang bapak Palestina mendapatkan gandum. Senangnya itu luar biasa. Sementara untuk kita di sini itu mungkin gandum bukan termasuk diprioritaskan sebagai bahan makanan pokok sehari-hari, gitu ya. Senang dapat mie. Sementara Indomie bagi di negeri kita itu makanan terpaksa para mahasiswa, biasanya begitu. Allah ngasih kita makanan yang bukan hanya mengenyangkan, bahkan enak-enak, bahkan kita bisa memilih makan apa. Itu Masya Allah, sangat berhak kita mengucapkan Alhamdulillah, menyanjung Allah dengan lisan atas kebaikan yang bersifat pilihan, gitu ya. Wah, ini panjang kalau saya ceritakan, tapi karena Isya saya persingkat saja. Lalu kemudian berikutnya hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Maksudnya bagaimana? Pujian yang banyak itu untuk menggambarkan betapa kebaikan Allah itu kalau dihitung betul, nggak terbatas itu. Saking banyaknya, nggak bisa ngitung kita. Makanya dalam hadis itu diumpamakan pujian kepada Allah itu saking banyaknya. Andaikan itu adalah pujian pada Allah itu diungkapkan benda yang bervolume, itu kira-kira memenuhi langit dan bumi, memenuhi di antara langit dan bumi, kan gitu. Maka doa i'tidal kita berbunyi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji bagimu ya Allah sepenuh langit dan bumi. Saking banyaknya, hamdan katsiran tadi, saking banyaknya. Karena kalau mau dihitung, tadi kan saya hanya nyebutkan sedikit aja sebenarnya yang kita rasakan sehari-hari, tapi sering terabaikan karena jarang direnungi. Padahal itu kebaikan Allah. Nah, kalau kita renungi, sekecil apapun tubuh kita itu nikmat, kebaikan Allah semua itu. Walaupun hanya sebutir gigi kita, itu kebaikan Allah itu. Jangan kalau pernah kena impaksi, gigi tumbuh nggak normal itu kan hanya satu makhluk Allah yang disuruh tumbuh beda dengan yang lainnya, sudah terasa itu sakitnya. Hilang nikmatnya gigi normal, kan begitu. Apalagi nikmat yang lainnya, luar biasa itu. Banyak sekali. Dalam hadis yang lain, andaikan diumpamakan berat, maka pujian pada Allah itu beratnya adalah seberat arsy, saking beratnya. Zinata arsyihi, istilahnya begitu. Andaikan pujian pada Allah itu diibaratkan jumlah, maka jumlahnya saking banyak adalah sejumlah seluruh makhluknya. Nah, makhluk Allah itu Masya Allah, buahnya luar biasa. Manusia aja sekarang sudah 8 miliaran yang hidup, belum yang mati di zaman dulu, belum yang nanti. Terus hewan-hewan, gimana yang di hutan, gimana yang terbang di angkasa, gimana yang ada di lautan. Nah, lautan itu ikannya berapa miliar itu, ya. Nah, belum yang anak-anaknya. Nah, belum yang kecil-kecil, belum menghitung yang bakteri-bakteri, yang virus-virus gitu ya. Jadi kalau dihitung kan banyak sekali. Kira-kira gambaran pujian pada Allah itu seharusnya adalah sebanyak itu. Hamdan katsiran. Kenapa? Karena nikmat Allah juga sebanyak itu, saking banyaknya, gitu ya. Ya, jadi nggak ada batas lah. Intinya memuji Allah itu tekad kita adalah memuji Allah tanpa batas. Ya, Allah itu ngasih nikmat kita yang zahir maupun yang batin, ngasih nikmat dunia maupun akhirat. Terus masuk bahkan antara dunia dan akhirat itu juga penuh nikmat dari Allah. Orang dikasih mati itu adalah nikmat loh. Kenapa? Kadang-kadang orang itu saking sumpeknya hidup di dunia, pengen segera mati, gitu ya. Karena saking sakitnya itu hatinya itu, sehingga rasanya mati itu lebih baik daripada hidup. Buktinya banyak orang bunuh diri, itu nyatanya menunjukkan berarti masalah hidupnya dirasakan lebih pedih daripada kematian. Jadi mati itu kadang-kadang rahmat dari Allah memang. Sakit bertahun-tahun, nggak sembuh-sembuh, kadang orang putus asa, bunuh diri itu ada kayak begitu. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Ada yang semacam itu. Lalu disifati hamdan katsiran thayyiban. Pujiannya itu adalah thayyib. Baik itu apa maknanya? Thayyib itu maknanya baik. Pujian yang baik adalah pujian yang tidak mengandung kekurangan. Yang mengandung kekurangan bagaimana? Misalnya memuji Allah tapi hatinya lengah. Mulutnya mengucapkan alhamdulillah tapi hatinya kemana-mana. Nah itu kan pujian yang tidak thayyib, tidak baik. Nah kita memuji Allah itu berusaha dengan pujian yang baik, yang ngomong memuji Allah hatinya juga berterima kasih kepada Allah. Jadi nyambung, itu namanya hamdan
thayyiban. Termasuk pujian yang baik adalah ketika seseorang ketika memuji Allah itu tidak merasa telah memenuhi hak bersyukur. Jangan sampai. Nggak boleh loh kita mengucapkan alhamdulillah kemudian merasa sudah bersyukur aku. Nggak boleh. Nggak akan sumbut itu. Nggak akan sesuai dengan banyaknya nikmat Allah. Karena Allah mengatakan di Quran bahwa semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu kalau dihitung nggak akan bisa terhitung. Terus kita disuruh bersyukur. Gimana cara kita mensyukuri sesuatu yang kita nggak bisa menghitung nikmat itu? Kan secara akli, secara rasional kan mustahil itu. Nggak mungkin. Oleh karena itu, saat memuji Allah, itu hanyalah upaya untuk mensyukuri Allah, berharap diterima sebatas yang kita mampu. Jadi jangan pernah merasa sudah tanam jasa pada Allah. Nggak boleh. Itu bentuk memuji Allah yang salah itu. Jadi hamdan thayyiban itu bentuknya adalah saya memuji Allah, tapi saya tahu pujian saya tidak akan pernah membayar seluruh nikmat-nikmat Allah itu. Nah, termasuk pujian yang thayyiban itu adalah ketika memuji bersih dari niat selain Allah. Jadi jangan sampai memuji tapi ada riya. Jangan sampai memuji tapi ada sum'ah. Sum'ah itu bagaimana atau riya atau sum'ah itu? Memuji tapi berharap dipuji oleh manusia. Jadi memuji alhamdulillah tapi harapannya wah ini orang ahli syukur misalnya ya. Berharap dipuji kayak begitu. Itu bukan hamdan thayyiban. Hamdan thayyiban itu bersih. Murni motifnya hanya untuk Allah. Setelah itu ditutup mubarakan fihi, diberkahi. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu kalau memuji Allah dengan benar, itu hidupnya diberkahi. Ucapannya diberkahi. Itu menunjukkan ucapan alhamdulillah. Kalau mengucapkannya benar, itu akan menarik banyak kebaikan yang lain. Ini nggak banyak orang yang tahu. Ya. Jadi kalau orang misalnya setelah makan berterima kasih kepada Allah sambil mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih dengan penuh penghayatan, itu akan menarik banyak kebaikan. Kebaikan apa? Misalnya ibadahnya jadi semangat, ya. Lalu dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal. Lalu kemudian rezeki-rezeki yang pernah haram itu dibersihkan oleh Allah dengan zakat, diilhami untuk sedekah. Biar bersih harta-harta yang mungkin kecampur atau pernah datang secara tidak halal misalnya. Itu berarti pujian kita itu mendapatkan berkah dari Allah. Gitu ya. Walaupun hanya mengucapkan alhamdulillah selesai makan dan minum. Ada riwayat menarik ini dari Abu Hanifah. Beliau mengatakan innama adraktul ilma bil hamdi wasyukri. Saya ini mendapatkan ilmu itu dengan memuji Allah dan mensyukurinya. Fakullama fahimtu wa waqaftu ala fiqhin wa hikmatin qultu alhamdulillah fazdada ilmi. Setiap kali saya paham dan saya mendapatkan konsepsi fikih atau hikmah, saya mengucapkan alhamdulillah, maka bertambahlah ilmuku. Nah ini ya. Jadi semakin banyak bertahmid, semakin tambah ilmunya. Ini contoh memuji Allah yang membuat menarik berkah, gitu ya. Nah, jadi makanya ini misalnya jenengan merasa dapat ilmu baru, kemudian memuji Allah, alhamdulillah. Insya Allah akan ditambah ilmunya karena pujian yang benar itu menarik berkah. Mubarakan fihi. Gitu ya? Baik. Karena sudah jam 7 lebih 20. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.